apakah duduknya sudah merasa nyaman? Sudah. Sudah. Oke. Saya berbicara dengan Mbak Nazalia ya. Iya. Oke. Sebelumnya sudah mengenal saya? Sudah. Oke, sudah ya Mbak ya. Oke. Oh, gimana kabarnya Mbak Nazalia hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Mbak Nazalia tadi niat kesini atau dari mana untuk mampir Niat kesini? kesini. Oh, niat kesini. Mbak Nazalia saat ini kesibukannya? Sekarang lagi libur semester, jadi masih belum ada kesibukan. Libur semester. Jadi Mbak Nazalia ini sedang berkuliah ya Mbak Iya. ya? Kuliah di mana nih Mbak? Di UNER. Oh, UNER. Wah, keren banget ya Mbak ya. Ambil jurusan apa nih Mbak? Administrasi. Oh, administrasi. Wah, bagus juga ya Mbak ya. Semesternya? Semester 3 sih. Nggak apa-apa, udah mulai naik-naiknya ketua ya Mbak ya. Oke. Untuk kuliahnya biasanya PP atau kos? PP. Wah, PP ya. Alamatnya di mana nih Mbak? Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi setiap hari PP dari Sidoarjo ke Surabaya. Itu berapa jam nih Mbak biasanya kira-kira? 1 sampai 1,5 jam di sini. Wah, tergantung kondisi Iya, jalanannya betul. ya Mbak ya. Oke. Kenapa nggak memilih buat kos aja? Gak asik, Nggak asik, kurang nyaman. kurang nyaman. Jadi lebih nyaman tinggal di rumah sendiri Iya. aja ya Mbak ya. Selain kuliah, apakah ada kesibukan yang lain untuk saat ini? Sejauh ini masih belum ada, cuman kayak ikut hima-hima gitu aja sih. Oh, jadi juga mengikuti hima ya Iya. Mbak. Oh, keren banget sih Mbak. Udah masuk UNER, masuk ikut hima. Untuk hima sendiri, apakah mengganggu waktu belajar Mbak Nazalia? Tidak sih Bu. Soalnya kan umumnya Iya. kalau ikut hima itu juga mengganggu waktu kuliahnya ya. Untuk Mbak Nazalia tidak terganggu sama Iya, sekali ya Mbak. Wah, keren, bisa membagi waktu dengan baik ya Mbak ya. Oke. Lalu Mbak Nazalia ini tadi kesini sendiri? Iya, atau sendiri. sendiri ke sini ya Iya. Mbak ya. Oke, kita kan sudah berbicara banyak tentang diri Mbak Nazalia ini kan. Saya juga senang sekali dengan kedatangan Mbak Nazalia ke sini untuk menemui saya. Dengan tujuan Mbak Nazalia untuk menemui saya kan pasti ada yang ingin dimaksudkan atau ingin disampaikan. Apakah ada yang ingin Mbak Nazalia sampaikan kepada saya? Saya ingin melakukan konseling kepada Ibu Faza. Oh, ingin melakukan proses konseling kepada saya Iya. ya Mbak ya. Baik, sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling Mbak? Sudah. Sudah. Dengan orang lain? Iya. Oh, dengan orang lain. Sebelumnya apakah sudah dijelaskan mengenai apa itu proses konseling Mbak? Oh sudah. Sudah. Tapi saya jelaskan lagi ya Mbak, tidak salah paham. Oke, baik. Jadi proses konseling itu ialah proses bantuan konselor terhadap konseli untuk menyelesaikan permasalahan dari konselingnya. Ya, saya sebagai konselor, Mbak Nazalia ini sebagai konseli. Tapi Mbak Nazalia juga perlu ketahui bahwa saya ini hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani permasalahan dari Mbak Nazalia, dan untuk selesai atau tidaknya permasalahan dari Mbak Nazalia itu tergantung dari diri Mbak Nazalia juga. Jadi saya hanya sebagai fasilitator saja. Bagaimana? Apakah sudah memahami Mbak? Sudah ya Mbak ya. Oh ya Mbak, kita biasanya untuk melakukan proses konseling itu biasanya tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan sih Mbak. Umumnya kita bisa melakukan pertemuan di 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali, mengenai sampai permasalahan pada diri Mbak Nazalia ini benar-benar selesai. Apakah Mbak Nazalia bersedia? Bersedia. Oke, bersedia. Kalau gitu kita buat jadwalnya dulu ya Mbak ya. Untuk di minggu ini saya itu free-nya mungkin di hari Kamis atau Jumat sih Mbak. Mbak Nazalia bisa memilih di antara hari tersebut. Di hari Kamis saja sih. Hari Kamis. Di hari Kamis untuk jamnya saya menentukan atau Mbak Nazalia memilih sendiri? Kalau boleh saya Ya, boleh. di jam habis maghrib boleh? Boleh di jam habis maghrib. Oh ya Mbak, kita di habis maghrib ya Mbak.
kita kan juga dalam proses konseling itu ada durasinya Mbak ya. Setiap proses konseling kan sebelumnya sudah mengikuti ya Mbak ya. Biasanya sih di 30 menit sampai 45 menit Mbak Nazila bisa memilih antara hari tersebut jam iya mohon maaf ya Mbak, jam dari menit berapa. yang 30 menit. Yang 30 menit aja menurut Mbak Nazila sudah cukup ya Mbak ya. Oke, baik. Jadi Mbak Nazila tadi kan memilih di hari Kamis, untuk jamnya habis maghrib ya Mbak ya, dan durasinya 30 menit. Kita sudah menyetujui hal tersebut, bisa kita laksanakan di minggu selanjutnya ya Mbak untuk konseling kita. Baik, dengan kedatangan Mbak Nazila ke sini tadi kan ingin melakukan proses konseling kepada saya. Baik, bisa Mbak Nazila ceritakan apa yang menjadi permasalahan saat Mbak Nazila saat ini Mbak? Permasalahan saya tuh, saya kan sebagai mahasiswa ini tentunya kan tugas saya tuh banyak banget. Nah, dari tugas yang saya dapatkan itu saya tuh sering banget menunda tugas sama kayak malas mengerjakan tugasnya gitu. Oke, Mbak Nazila ini lebih ke malas melakukan tugas, maksudnya lebih menunda tugas tersebut sebelum mepet deadline. Oke. Dengan yang sudah Mbak Nazila ceritakan kepada saya ini tadi, lalu apa yang menjadi keinginan Mbak Nazila sekarang yang sangat ingin Mbak Nazila capai sih? Tentunya saya ingin menjadikan diri saya lebih rajin buat menyelesaikan tugas. Ya, lebih rajin. Selain itu, apakah ada hal lain yang kamu inginkan Mbak? Kalau misalnya saya keluar gitu, jadi saya tuh biar nggak punya beban tugas gitu loh. Oke, untuk keluar agar tidak mempunyai beban tugas ya Mbak ya. Baik, dari kedua keinginan Mbak Nazelia yang Mbak Nazelia ingin capai, mana menurut Mbak Nazelia yang sangat lebih ingin Mbak Nazelia capai sih? Yang ini sih tuh, yang menjadikan diri saya lebih rajin buat ngerjain tugas. Oke, yang itu ya Mbak ya. Oke, jadi kamu mengatakan bahwa sering menunda tugas ya Mbak tadi ya. Perilaku menunda-nunda itu yang seperti apa sih Mbak yang Mbak maksud? Ya seperti saya mengerjakan tugas itu mepet deadline gitu. Mepet deadline. Mepet deadline itu yang seperti apa Mbak? Kalau misalnya deadline-nya ini hari Rabu, tapi saya tuh hari Selasa malam itu mulai ngerjain. Jadi kan otomatis saya harus begadang buat hari Rabunya itu sih. Itu ya. Ini tuh nggak efektif banget menurut saya. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Seberapa sering Mbak Nazila ini melakukan hal tersebut? Jujur hampir setiap saya mendapatkan tugas sih Bu. Jadi Mbak Nazila ini setiap mendapatkan tugas itu selalu menunda tugas tersebut ya, tidak bisa untuk langsung gitu, nggak bisa ya Mbak ya. Oke, susah. Apakah hanya memang di tugas itu atau semua tugas Mbak? Di tugas tertentu yang menurut saya tuh tugasnya berat banget sih katanya gitu. Beratnya itu bisa Mbak Nazila contohkan yang seperti apa? Ya kayak seperti membawa jurnal itu kan bikin pusing ya Bu ya, kayak gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan pastinya kan di lingkungan Mbak Nazila juga mengetahui tentang permasalahan Mbak Nazila ini kan. Lalu bagaimana dengan tanggapan mereka mengenai permasalahan yang sedang Mbak Nazila alami saat ini Mbak? Mereka ya mengetahui dan kayak lebih memberikan semangat aja sih. Lebih memberikan semangat untuk lebih berubah ya Mbak ya. Oke. Lalu dengan keinginan Mbak Nazila yang tadi yang lebih ingin rajin mengerjakan tugasnya Mbak Nazila, itu mempunyai tujuan apa sih Mbak? Tujuan yang ingin Mbak Nazila impikan? Ya tentunya kalau saya rajin saya akan mendapatkan nilai atau IPK yang bagus, dan itu kan bisa menunjang untuk masa depan saya. Oke, baik, jadi itu tujuan dari diri Mbak Nazila ya Mbak, dengan yang sudah Mbak Nazila ceritakan, dengan keinginan, tujuan. Lalu sebelumnya apakah sudah ada usaha yang Mbak Nazila lakukan selama ini Mbak? Sejauh ini sudah sih Bu, saya kayak seperti mencoba membagi waktu antara bermain sama mengerjakan tugas saya. Membagi waktu ya Mbak ya.
Bagaimana cara kamu melakukan membaginya itu Mbak? Seperti apa? Seperti sebelumnya waktu bermain saya yang panjang gitu, jadi saya kayak potong gitu. Yang biasanya mainnya dalam sehari bisa sampai 6 jam keluar, jadinya dipotong sampai berapa jam Mbak? 3 sampai 4 jam. Sampai 4 jam ya Mbak ya. Berapa lama Mbak Nazela ini, sudah berapa lama Mbak Nazela ini mengurangi waktu bermain Mbak Nazelia ini dalam satu hari? Satu hari itu bisa bermain berapa kali sih Mbak? Kalau satu hari ya mungkin 1 kali dulu, cuma 1 minggu ini kalau sejauh ini udah 1 bulan nih saya itu cuma 3 kali main doang, jadi 1 minggu belum tentu 1 kali main. Itu baik. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Sudah dari kapan Mbak kamu melakukan usaha tersebut? 1 bulan akhir ini. 1 bulan akhir ini ya Mbak ya. Sudah lama ya Mbak jadinya ya Mbak? Iya. Ya? Wah lumayan juga nih Mbak. Apakah sebelumnya ada hambatan Mbak dalam melakukan usaha tersebut? Tentunya ada sih. Tentunya ada. Hambatannya itu ya seperti apa Mbak? Seperti jiwa ingin main saya tuh kayak pengen yang main lama gitu. Oke. Tapi Mbak Nazila dapat mengontrol kan? Dapat. Jadi Iya. bisa ya Mbak? Iya. Oke. Lalu bagaimana cara Mbak Nazila ini untuk memulai mengerjakan tugas Mbak? Saya kayak lebih suka mengerjakan tugas itu di malam hari, karena kan menurut saya malam hari itu sunyi gitu kan. Ini. Lalu kan tadi Mbak Nazila mengatakan bahwa Mbak Nazila ini kan mengurangi waktu bermain. Jika Iya. kalau Mbak Nazila untuk mengurangi waktu bermain untuk mengerjakan tugas, waktu bermain Mbak Nazila itu biasanya di malam atau Di malam. Oh malam. Iya. Jadi yang biasanya sampai larut malam, Malam, jadi lebih pulang lebih lebih sore, awal ya. ya Mbak ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu bagaimana perasaan Mbak Nazelia saat itu, saat menyadari bahwa tugas Mbak Nazelia ini sering tertunda, sering Mbak Nazelia ini sering mepet deadline dalam mengerjakan tugas-tugas Mbak Nazelia? Tentunya saya kayak stres sama kayak resah gitu loh Bu. Belum selesai sih tugas saya, padahal ya itu salah saya sendiri. Oke, dalam stres dan resah Mbak Nazelia itu apakah mempengaruhi di tingkah laku Mbak Nazelia? Iya. Iya. Wah. Tingkah lakunya seperti apa nih Mbak? Biasanya kalau stres? Lebih kayak marah-marah sih Bu, jadi nggak bisa diganggu sama orang. Seperti itu. Jadi lebih menyendiri. Iya. jadinya ya. Iya. Baik Mbak. Lalu apakah sebelumnya Mbak Nazila kan tadi sudah mempunyai usaha yang sudah Mbak Nazila lakukan? Apakah dengan usaha yang sudah Mbak Nazila lakukan itu selama ini bisa membantu membuat Mbak Nazelia selalu mengerjakan tidak melewati deadline Mbak? Masih belum bisa. Masih belum bisa ya Iya. Mbak ya. Sudah berapa kali Mbak untuk melakukan usaha tersebut? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa Iya. kali ya Mbak ya. Bagaimana kamu menilai usaha kamu Mbak dalam mengerjakan tugas selama ini? Menurut saya masih kurang sih Bu. Masih kurang. Iya. Masih kurangnya itu yang seperti apa Mbak? Kayak saya belum mencapai keinginan saya gitu. Ya, belum mencapai keinginan Mbak Nazelia ya Mbak ya. Lalu apakah ada perubahan menurut Mbak Nazelia dalam cara kamu mengerjakan tugas Mbak Ada, dengan usaha tersebut? tapi belum maksimal Bu. Oh belum maksimal, Iya. belum sesuai apa yang ingin Iya. Mbak Nazelia capai ya Capai. Mbak ya. Oke. Selanjutnya apakah menurut Mbak Nazelia ini sudah mencapai keinginan yang kamu capai? Mungkin mengerjakan tugasnya biar nggak mepet-mepet deadline gitu sih. Itu ya Mbak ya. Jadi belum mencapai keinginan Iya. yang oke Mbak Nazila. Tadi kan sempat saya menanyakan tentang usaha Mbak Nazila itu. Jadi menurut Mbak Nazila itu belum apa ya Mbak ya, belum dapat mencapai dari keinginan yang ingin Mbak Nazila capai ya Mbak ya. Lalu untuk setelah ini apakah ada rencana yang ingin Mbak Nazelia lakukan? Mungkin saya lebih bisa mengerjakan tugas dengan nggak mepet deadline sih Bu. Oke, bagaimana caranya kamu melakukan tahap-tahapnya itu Mbak? Dan mungkin saya setelah diberikan tugas sama dosen saya itu langsung saya kerjakan. Langsung dikerjakan. Yang biasanya
Hamin Hamin. 3 jam, Iya. 4 jam itu langsung dikerjakan. Oke, baik. Bagus sih Mbak. Untuk hal itu butuh waktu berapa lama Mbak untuk Mbak Nazila melakukan rencana tersebut? Mungkin 2 minggu cukup lah Bu. 2 minggu ya Iya. Mbak ya. Kapan Mbak Nazila bisa memulai rencana usaha tersebut? Mungkin bisa dimulai besok. Besok. Iya. Oke. Besoknya itu bisa besok lusa, besok atau besok minggu depan. Besoknya itu di tanggal berapa nih Mbak? Sekarang kan tanggal 12 Januari. Jadi saya besok aja tanggal 13 Januari 2025. Oke. Bisa dimulai dari besok ya Mbak ya. Siapa saja yang perlu terlibat dalam rencana usaha Mbak Nazila ini? Orang tua, keluarga, sama teman-teman saya. Oke. Bagaimana orang tua, keluarga ataupun teman dalam membantu perencanaan Mbak Nazila ini? Seperti memberikan saya semangat buat mengerjakan tugas. Seperti support gitu Iya, ya Mbak support. ya. Oke. Lalu oh ya Mbak, dalam Mbak Nazila ini kan tadi mengatakan bahwa butuh waktu untuk melaksanakan rencana usaha itu kan 2 minggu. Nah di situ tuh biasanya tuh ada konsekuensi atau apa ya, atau seperti hukuman ya Mbak ya, yang dapat Mbak Nazalia ini lakukan jika tidak sungguh-sungguh dalam melakukan rencana usaha yang sudah Mbak Nazalia siapkan. Bagaimana? Mungkin saya menghukum diri saya nggak bermain. Oke, bermain, Iya. tidak bermain di setiap hari. Iya. Atau bagaimana? Ya mungkin setiap hari sih Bu. Kalau saya nggak mengerjakan tugas. Apakah Mbak Nazalia yakin untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah sesuai dengan kemantapan hati saya, yakin. Oke, yakin ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya berarti kita masuk di komitmen ya Mbak, karena Mbak Nazila tadi sudah menyetujui dan merencanakan rencana selanjutnya ya Mbak ya. Baik, di sini ada sebuah kertas kosong dan bisa Mbak Nazalia tuliskan ya Mbak ya. Jadi mulai nama Mbak Nazalia, tanggal, terus ini tadi perencanaan Mbak Nazalia dan keinginan Mbak Nazalia. Selanjutnya konsekuensinya, selanjutnya reward. Baik Bu. Tanggal 12 Sampai itu ya Mbak, tanggalnya mengenai sampai 2 minggu ke depan yang Mbak Nazalia rencanakan. berarti sampai tanggal, permisi buka HP ya? Iya nggak apa-apa. Berarti sampai tanggal 2 Februari. Iya. Oh, 26. 26 nggak sih? Iya. Iya. Sampai 26 Januari 2025. Nanti baca lagi. Rencana. Bisa diisi dengan rencana Mbak Nazila tadi kan mengatakan bahwa mengerjakan tugasnya tadi. Konsekuensinya tidak boleh untuk rewardnya mungkin sederhana aja sih Bu. Oke, baik, tanda tangannya Mbak, jangan lupa. Oke, baik. Ini ya Mbak ya, bisa Mbak Nazila bacakan kembali apa yang menjadi perencanaan Mbak Nazila selanjutnya. Baik, rencana saya mengerjakan tugasnya dengan tidak mepet deadline. Dan untuk konsekuensi apabila saya tidak melakukannya, saya
akan menghukum diri saya untuk tidak pergi bermain. Dan kalau apabila saya ada perubahan, saya akan memberikan reward diri saya sederhana aja sih, seperti makan sushi aja sih Bu. Baik, sudah Mbak Nazalia tadi. Baik, untuk ini bisa Mbak Nazalia bawa. Oke, baik. Oh ya Mbak, saya akan memberikan motivasi sih kepada Mbak Nazalia bahwa saya yakin bahwa Mbak Nazalia ini akan berhasil dalam menjalankan rencana Mbak Nazalia ke depannya demi kebaikan dari Mbak Nazalia juga ya Mbak. Saya yakin Mbak Nazalia akan berhasil untuk mencapai semua keinginan yang ingin Mbak Nazalia capai sih Mbak untuk saat ini. Oke, baik, mungkin saat ini saya cukup ya Mbak ya untuk proses konseling kita hari ini. Saya juga izin untuk mengakhiri proses konseling kita hari ini ya Mbak ya. Menurut saya juga sudah 30 menit. Baik, dengan sebelumnya saya mengakhiri konseling kita hari ini, apakah Mbak Nazalia ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saya? Sejauh ini masih belum ada sih. Oke, untuk jika ada pertanyaan kembali bisa melalui WA ya Mbak ya. Oke, baik. Menurut saya juga berterima kasih kepada Mbak Nazalia untuk menemui saya dan berbagi cerita kepada saya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu Mbak Nazalia menyelesaikan permasalahan pada diri Mbak Nazalia. Saya juga terima kasih sebelumnya. Baik Mbak, saya izin mengakhiri proses konseling kita hari ini ya Mbak ya. Terima kasih sebelumnya Bu untuk udah memberikan saya motivasi dan sedikit keterbukaan hati saya. Oke, baik, mudah-mudahan bisa segera berhasil ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Baik, terima kasih ya Bu sudah memberikan waktunya. Jadi saya izin pamit Bu. Iya Mbak, hati-hati di jalan. Iya.